Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 hari ini, kita akan mempelajari mengenai algoritma garis ya. Eh, di sini ada algoritma garis. Jadi ketika kita menggambar suatu garis di komputer, di dalam komputer ini terdiri dari beberapa pixel. Nah, kotak-kotak ini adalah pixelnya ya. Pixel-pixel yang ada di komputer kita. Nah, saat kita mau menggambar garis, misalnya garis ini, kita gambar, kita kan tidak tahu di pixel mana garis kita ini melewati ya. Melewati pixel yang mana kita tidak tahu. Jadi algoritma garis ini em, digunakan agar mengetahui letak pixel yang dilewati oleh garis yang kita buat. Nah, di sini ada dua contoh garis dengan melewati pixel yang berbeda ya. Pixel yang dilewati yang berwarna hitam ini untuk garis yang pertama, dan yang garis kedua, ini ada 4 pixel yang dilewati. Nah, kedua gambar ini tidak ada yang salah ya, jadi semuanya benar. Mau menggunakan gambar yang pertama dengan cara ini, sehingga melewati 6 pixel di komputer juga tidak salah. Menggunakan gambar yang kedua dengan melewati 4 pixel pada komputer juga tidak salah. Jadi semuanya benar ya. Nah, di sini eh, yang menjadi masalah adalah pixel mana yang dilewati atau pixel mana yang akan digunakan untuk membentuk suatu garis. Nah, makanya algoritma garis itu digunakan untuk membantu menentukan pixel mana yang akan digunakan dalam menggambar garis, menggambar suatu garis. Nah, di sini ada pengertian dari algoritma garis, merupakan algoritma untuk menentukan lokasi pixel yang paling dekat dengan garis sebenarnya atau aktual line. Ini ya, ini garis sebenarnya. Nah, pada algoritma garis, ini menentukan lokasi pixel yang paling dekat dengan garis. Jadi lokasi yang paling dekat dengan garis itu pixel-pixel yang berwarna hitam ini. Kemudian ada 3 algoritma utama untuk menggambar garis. Ada line equation atau persamaan garis. Kemudian ada DDA algorithm atau algoritma digital differential analyzer. Kemudian ada Bresenham algorithm atau algoritma Bresenham. Kemudian untuk kuadran garis, nah di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kuadran ya. Nah, di sini kriteria dari kuadran 1 ini adalah X1 lebih kecil dari X2. Bisa kita lihat di sini, ini sebagai contoh ya. X1 ini Y1. Kemudian ini X2, ini Y2. Kita lihat bahwa X1 ini lebih kecil dari X2. Ya, jadi 1 lebih kecil dari 4. Kemudian Y1 lebih kecil dari Y2. Nih, ini Y1, ini Y2. 5 ini Y2. 1 lebih kecil dari 5. Sehingga arah garisnya ketika kita gambar seperti ini. Misalnya ini tadi ya. Nah, di sini adalah 0. Ini 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah sumbu X. Sedangkan yang di atas ini adalah sumbu Y. Jadi ketika kita gambar, nanti arah garisnya seperti ini. Jadi arah garisnya eh, ke kanan ya, ke kanan atas. Kemudian kuadran 1
Untuk kuadran 1 ini nilainya positif. Jadi dua-duanya nilainya positif ya. Nah, di sini nilainya positif karena berada pada kanan. Pada kanan ini ya. X-nya positif, Y-nya juga positif. Kemudian untuk kuadran 2, X1 lebih dari X2. Ini 4, X1, X2-nya 3. Jadi 4 lebih besar dari 3. Kemudian Y-nya Y1 kurang dari Y2. Ini Y1 kurang dari Y2. 2 kurang dari 4 ya. Sehingga nanti hasilnya arah garisnya adalah ke bawah. Nah, ini arahnya ke bawah atau ke kanan atas. Sehingga untuk kuadran 2 itu X-nya negatif. X-nya negatif karena kurang ya. X2-nya kurang dari X1 sehingga negatif. Sedangkan Y-nya positif. Nah, di sini Y-nya positif, sumbu X-nya yang negatif. Kemudian kuadran 3, ini kriterianya adalah X1 lebih dari X2, Y1 lebih dari Y2. Nanti arah garisnya seperti ini. Contohnya, X1 lebih dari X2, Y lebih dari Y1 lebih dari Y2. Ini arah garisnya. Untuk kuadran ketiga ini, eh, nilainya negatif ya. Jadi antara sumbu X dengan sumbu Y sama-sama nilainya negatif. Makanya arah garisnya seperti ini. Kemudian untuk kuadran keempat, ini kriterianya X1 kurang dari X2, Y1 lebih dari Y2. Ya, contohnya X1 3, X2-nya 6. Kemudian Y1-nya 9, kemudian Y2-nya 2. Nah, untuk arah garisnya nanti seperti ini. Jadi untuk kuadran keempat, nilai sumbu X positif, sedangkan sumbu Y-nya negatif. Kemudian, nah ini contoh dari kuadran garisnya ya. Untuk kuadran garis A, ini X1-nya 3, Y1-nya 1. Kemudian X1, X2-nya ada 8, Y2-nya 4 misalnya. Kemudian di kuadran garis B, ini B, X2-nya 1, Y2-nya 2, X1-nya 3, Y1-nya 7. Nanti bisa dihitung ya. Bisa dihitung nanti. Nah, dapatkan garis A dan B dinyatakan sebagai garis dengan kuadran yang sama. Apakah A dan B kuadrannya sama? Nanti bisa dihitung apakah sama atau tidak. Kemudian, bagaimana caranya? Bagaimana halnya dengan garis C dan D? Nah, ini perhitungannya. Untuk garis A, X1-nya tadi 3, X2-nya 1. Dikurangi X, X2, X2 Y2 ya. X2 Y2. Garis A berada di kuadran 1. Kemudian untuk garis B ini X2 Y2-nya adalah 37 dikurangi dengan X1 Y1. 1, 2 ya di sini. Nah, jadi garis B berada di kuadran 3. Kemudian untuk menghitung M itu gradien adalah 2 dikurangi 7 dibagi 1 kurangi 3 sama dengan min 5 bagi min 2. 2,5 ya. Tetapi apabila garis B dinyatakan sebagai 1:2 dikurangi 3/7, maka garis B akan berada di kuadran 1. M adalah 7 kurangi 2
dibagi 3 min 1 sama dengan 5 dibagi 2 atau 2,5. Nah, untuk line equation yang pertama atau metode yang pertama, line equation, oke, sebelum kita masuk line equation, di sini untuk eh, rumus ya, rumus dari gradien atau M. M atau gradien, rumusnya sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ini adalah rumus gradien. Gradien itu merupakan nilai yang memunculkan tingkat kemiringan garis ya. Gradien itu tingkat kemiringan garis. Ini rumusnya Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Jadi ini ya, Y2-nya 2, Y1-nya 7, dibagi X2-nya 1, X1-nya 3. Nanti hasilnya 2,5. Tapi apabila garis B dinyatakan sebagai 1/2 dikurangi 3/7, maka garis B akan berada di kuadran 1. Nah, ini perhitungannya. Kemudian yang pertama mengenai metode line equation ya. Sebuah garis lurus dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu Y sama dengan MX plus B. B-nya dari eh, B-nya adalah perpotongan garis dengan sumbu Y. Jadi ini kan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, perpotongan ini adalah B-nya. Kemudian M itu gradiennya atau tingkat kemiringan dari suatu garis. Nah, di sini ada rumus M dan B untuk menentukan gradien dan lokasi atau perpotongan garis ya. Apabila dua pasang titik akhir dari sebuah garis dinyatakan sebagai X1, Y1 dan X2, Y2, maka nilai dari gradien M dan lokasi B dapat dihitung dengan rumus berikut. Untuk gradien, kita bisa hitung dengan rumus Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Kemudian untuk menghitung perpotongan sumbu Y ya, untuk perpotongan garis dari sumbu Y1 dikurangi M dikali X1. Nah, di sini sebagai contoh, kita punya garis, atau kita menggambar garis dengan X1-nya 0, X2-nya 1, sorry, X1 ya, X1-nya 0, Y1-nya adalah 1, kemudian dikurangi X2-nya 5, Y2-nya 7. Nah, di sini diketahui bahwa X1-nya 0, Y1 1, X2-nya 5, Y2-nya 7. Kemudian kita masukkan rumus gradiennya. Tadi rumus gradiennya adalah ya ini ya. Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Maka hasilnya 1,2. Kemudian untuk menghitung B, ini 1 dikurangi M dikali 0. 0 itu dari X1 sama dengan 1. Kemudian kita masukkan pada tabel untuk menghitung bahwa eh, masuk ke pixel mana ya. Jadi pada gambar garis X1, Y1, X2, Y2-nya ini dengan nilai ini, maka kita buat tabel
Untuk X0-nya kita sudah punya eh, 0, kemudian kemudian Y-nya adalah 1 di sini. Kemudian ketika X-nya 1, nanti hasilnya adalah Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 3, dan seterusnya. Nanti kita bisa hitung dari sini ya. Berarti B ini adalah, tadi kan perpotongan garis dalam sumbu Y. Berarti Y-nya adalah 1. Kemudian eh, X0-nya 0 ya. Karena di sini 0 X-nya. Kemudian ketika X-nya 1, nanti Y-nya berapa? Kita hitung. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Kita hitung satu-satu dengan rumus ini tadi. Nah, ternyata kalau kita sudah buat tabel seperti ini ya, ini hasil dari tabel perhitungan X dan Y. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 1, kemudian X-nya 1, Y-nya 2. Di sini kan sumbu X ya, dan ini sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Tinggal kita masukkan dengan kita blok pada piksel-piksel yang dilewati. Kemudian yang ketiga tadi, X2, Y-nya 3 di sini. Kemudian X3, Y-nya 5. Kemudian eh, X-nya 4, Y-nya 6. Dan yang terakhir, X-nya 5, Y-nya 7. Nah, kalau kita lihat eh, di sini kita membentuk garis, tetapi terpotong ya, atau terputus. Jadi berdasarkan hasil perhitungan garis dengan line equation, itu ternyata hasilnya garisnya terpotong sehingga belum optimal kalau kita hitung dengan metode line equation. Jadi kita perlu coba ke algoritma berikutnya. Nah, kita sebelum masuk ke algoritma yang kedua dan ketiga, itu kita mengetahui terlebih dahulu mengenai gradien dan juga tipe garis. Nah, di sini kita tahu bahwa ada sumbu X dan sumbu Y ya. Misalnya kalau hasil garisnya ini tegak, berarti M-nya atau M tadi kan merupakan tingkat kemiringan. Kalau tegak berarti tingkat kemiringan tidak terdefinisi. Sedangkan kalau mendatar itu M-nya adalah 0. Jadi tingkat kemiringannya 0. Sedangkan kalau miring 45 derajat, berarti dia nilainya 1. Gradiennya 1. Sedangkan kalau cenderung mendatar, itu nilainya M di antara 0 dan 1. Nah, mendatar seperti ini ya. Kalau cenderung tegak garisnya, maka M-nya adalah lebih dari 1. Seperti itu. Ini adalah tipe-tipe garis. Dan ini sudah eh, pokok ya, atau dia sudah nilainya pasti. Kalau tegak, pasti M-nya tak terdefinisi. Tetapi kalau garisnya mendatar, M-nya pasti 0. Kalau miring 45 derajat, M-nya pasti 1. Kalau cenderung mendatar, M-nya pasti di antara 0 dan 1. Kalau cenderung tegak, berarti M-nya lebih dari 1. Nah, ini tipe garis. Dapatkah Anda mencari perbedaan yang esensial antara garis A dan B? Misal gradien pertambahan X dan Y. Nah, ini ada sumbu X dan Y ya. Kemudian ada garis A dan garis B. Untuk garis A yang sumbunya X, ini kan sampai eh, sumbu X-nya itu sampai angka 7. Cenderung mendatar ya di sini.
bahkan 8 di sini. Nah, di sini gradiennya berarti kalau cenderung mendatar, 0 antara 0 sampai 1 berarti ya. Berarti kalau garis A ini cenderung mendatar. Sedangkan garis B ini sumbu X-nya 3, hanya sampai 3. Berarti dia cenderung tegak karena lebih dari 1 ya. Sumbu X-nya hanya sampai 3, berarti cenderung tegak. Dia berarti em, penambahan di sumbu X lebih banyak dibanding di sumbu Y. Kemudian ada tipe garis, ini garis A tadi, untuk perhitungannya eh, untuk X1 ada 3, Y1-nya 1, kemudian dikurangi dengan X2, 8, Y2-nya adalah 4 ya di sini. Kemudian kita hitung M-nya, kita masukkan rumus, kita hitung hasilnya 0,6. Berarti hasilnya 0 sampai 1 ya. Nah, maka di tipe garis ini cenderung mendatar. Kemudian kalau tipe garis yang B itu X1-nya 1, Y1-nya 2, X2-nya 2, Y2-nya 7. Kita masukkan rumus M, maka hasilnya 5. Berarti M-nya lebih dari 1. Maka di tipe garis yang cenderung tegak ya, M-nya lebih dari 1. Seperti itu untuk perhitungan tipe garis. Jadi tumpuannya pada M atau tingkat kemiringan ya. Kemudian selanjutnya untuk algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer merupakan algoritma untuk menghitung posisi piksel di sepanjang garis dengan menggunakan posisi piksel sebelumnya. Algoritma berikut ini menggunakan asumsi bahwa garis berada di kuadran 1 atau 2, setara garis bertipe cenderung tegak atau cenderung mendatar. Jadi kenapa kita tadi harus belajar mengenai gradien dan tipe garis ini ya? Kalau tegak nanti M-nya seperti apa, mendatar M-nya apa, miring 45 derajat M-nya apa, cenderung mendatar M-nya bagaimana, kemudian cenderung tegak bagaimana. Ternyata kita gunakan pada algoritma DDA. Kalau di DDA, dia hanya menggunakan pada kuadran 1 dan 2, yaitu cenderung tegak dan cenderung mendatar. Jadi tipe garisnya kalau nggak kayak gini ya, ini ya, seperti itu. Kemudian untuk algoritma DDA, untuk garis dengan M-nya antara 0 sampai 1, maka X-nya adalah I plus 1, sama dengan XI plus 1 ya. Kemudian rumusnya YI plus 1 sama dengan YI plus M. Untuk garis dengan M lebih dari 1, maka YI plus 1 sama dengan YI plus 1. Rumusnya X1, XI plus 1 sama dengan XI plus 1 bagi M. Nah, sedangkan untuk garis dengan M-nya lebih dari 0 atau kurang dari 1, maka XI plus 1 sama dengan XI min 1 dan YI plus 1 sama dengan YI min M. Sedangkan bila M-nya kurang dari min 1, maka YI plus 1 sama dengan YI plus 1. YI plus 1. Dan XI plus 1 sama dengan XI min 1 bagi M. Itu adalah rumus-rumus untuk DDA ya. Sesuai dengan garisnya. Garisnya M-nya nanti seperti apa. Kemudian untuk contoh algoritma dari DDA masih sama ya garisnya.
X1-nya 0, Y1-nya 1, X2-nya 5, Y2-nya 7. Nah, di sini diketahui ya. Kemudian kita masukkan rumus M atau tingkat kemiringan. Nanti hasilnya 1,20. Kemudian kita masukkan kalau M-nya 1,20, berarti M-nya lebih dari 1 ya. 1,20 berarti M-nya lebih dari 1. Maka rumusnya X1 plus 1, XI plus 1 sama dengan XI plus 1 bagi M. Kita masukkan di sini. 1 per M sama dengan 1/1,20. Hasilnya 0,83. Nah, kita hitung semuanya. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk X, ini adalah 0, Y-nya 1. Kemudian untuk X yang berikutnya, kita masukkan. Kalau X-nya 0, ditambah 0,83 adalah 0,83. Kemudian Y-nya 2, dan seterusnya kita masukkan dalam tabel. Kemudian setelah kita mengetahui hasil semuanya ya dalam tabel ini, kemudian kita masukkan ke pixel di sini. Nah, di sini kan X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian X-nya 1, Y-nya 2. Begitu seterusnya ya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat hasilnya lebih bagus ya di sini karena pixelnya tidak ada yang terpotong. Tetapi ternyata di sini ada pixel yang eh, tidak sama polanya. Jadi hasilnya masih kurang optimal. Meskipun di sini untuk hasil DDA itu lebih bagus daripada line equation ya. Nah, kemudian kita masuk ke algoritma Bresenham. Kita coba dengan studi kasus yang sama, apakah hasilnya lebih bagus dari DDA atau sebaliknya. Untuk algoritma Bresenham, ini mengembangkan algoritma yang lebih efisien, mencari nilai integer yang paling mendekati garis sesungguhnya. Jadi nilainya adalah bilangan bulat ya, karena nilainya integer. Kemudian algoritma ini tidak memerlukan pembagian. Ini adalah aktual line-nya atau garis sesungguhnya. Nah, untuk algoritma Bresenham yang disajikan berikut ini hanya dapat digunakan untuk garis yang berada di kuadran 1 dan M-nya adalah antara 0 sampai 1. Jadi cenderung mendatar ya. Untuk Bresenham ada di kuadran 1 dan pada garis dengan M eh, antara 0 dan 1. Sedangkan kalau tadi di DDA kan kuadrannya 1 dan 2. Kemudian cenderung tegak dan cenderung mendatar. Tetapi kalau Bresenham dia hanya di kuadran 1 dan M-nya adalah antara 0 dan 1. Kemudian Anda ingin mempelajari pembuktian matematis dari algoritma Bresenham, silakan bisa teman-teman buka buku komputer grafik dengan penulisnya yaitu Hearn dan Becker ya. Kalau misalnya teman-teman mau mempelajari lebih lanjut mengenai algoritma Bresenham. Nah, di sini algoritma Bresenham untuk mencari di mana pikselnya ya. Ini adalah actual line atau garis sesungguhnya. D1 itu adalah M dikurangi setengah. Karena D1 kurang dari 0 atau negatif, maka piksel berikutnya adalah piksel XI plus 1, YI. Nah, jadi seperti ini. Kalau D1-nya kurang dari 0, kita kurangi M-nya setengah. Tetapi piksel berikutnya adalah XI plus 1, YI.
Nah, ini kalau em, gambar garisnya berada di kanan ya. Jadi ini kan titik nol. Kalau garisnya ini positif, ada sumbu X dan Y-nya, nanti D1-nya M dikurangi setengah. D1-nya adalah nol di sini. Jadi untuk pixel berikutnya menggunakan ini, XI plus 1, YI. Sedangkan kalau garisnya ini eh, lebih dari nol, D1-nya lebih dari nol. Jadi ini kan kalau ini tadi D1-nya di nol ya, ini kan nol, ini satu. Kalau D1-nya lebih dari nol, maka pixel berikutnya adalah XI plus 1 dikurangi koma YI plus 1. Nah, di sini. Nanti di sini juga sama. Nah, kemudian untuk di sini ada flowchart dari algoritma Bresenham dengan M antara 0 sampai 1 ya. Nah, di sini ada dx sama dengan x2 kurangi x1. Kemudian dy-nya adalah y2 kurangi y1. Misal kita masukkan x-nya adalah 1 sama dengan 2 dikali dy. Kemudian dy2-nya adalah 2 kali dx min dy. Kemudian P-nya adalah D1 min DX. X-nya sama dengan X1, Y-nya Y1. Kemudian masuk apakah P-nya lebih dari 0? Kalau ya, maka P sama dengan P min DY di 2. Y-nya sama dengan Y plus 1. Kalau tidak, maka P-nya adalah P plus D1, Y-nya sama dengan Y. Kemudian masuk ke sini. X sama dengan X plus 1. Kalau X-nya lebih dari X2, maka stop. Kalau tidak, berarti dia akan kembali ke awal tadi. Ini adalah algoritma Bresenham yang ditulis dalam flowchart ya. Kemudian untuk algoritma Bresenham, gambar garis berikut ini dengan menggunakan algoritma Bresenham. Ini X1, Y1, X2, Y2. X1, Y1, X2, Y2, X1, Y1, X2, Y2. Nah, misalnya kita di sini mengerjakan untuk X1, Y1 dikurangi X2, Y2. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti untuk X-nya 0, Y-nya 1, kemudian selanjutnya X-nya 1, Y-nya 2, kemudian selanjutnya X-nya 2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y4, kemudian X6, Y5. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa gambar garisnya tidak terpotong, kemudian polanya juga lebih teratur ya daripada algoritma dari DDA. Jadi bisa dilihat bahwa algoritma Bresenham ternyata lebih optimal hasilnya. Seperti itu. Begitu juga dengan ini, dengan garis X1-nya 2, Y1-nya 2. Kemudian X2-nya 1, sorry 7, Y2-nya 5. Nanti hasilnya kalau dihitung pakai rumus-rumus ini tadi ya, pakai rumus ini, nanti hasilnya adalah ini. X, X, X-nya 2, Y-nya 2, kemudian X3, Y3, X4, Y3, X-nya 5, Y-nya 4, kemudian X-nya 6, Y-nya 4, yang terakhir
X-nya 7, Y-nya 5. Nah, di sini polanya juga teratur, kemudian garisnya tidak terpotong. Hasilnya optimal ya. Nah, apalagi ini untuk garis dengan X1-nya 0, Y1-nya 1. Kemudian X2-nya 5, Y2-nya 7. Nah, di sini hasilnya eh, gambarnya polanya juga teratur. Kemudian garisnya tidak terpotong. Berarti hasil dari algoritma Bresenham ini memang optimal ya dengan berbagai eh, garis. Nih, dari ketiga garis ini hasilnya optimal ya teman-teman. Kemudian untuk algoritma Bresenham, mengapa garis 0, 1, dan 57 tidak dapat digambar dengan tepat? Nah, di sini garis 0, 1, dan 57 mempunyai M adalah 1,2. Dengan demikian, asumsi pada algoritma tersebut tidak tepat dan harus disesuaikan. Kenapa tidak tepat? Karena tadi kuncinya algoritma Bresenham kan ini ya. M-nya adalah antara 0 dan 1. Ternyata hasilnya kalau dihitung tadi, kalau dihitung M-nya itu pada garis 0157 ternyata M-nya mendapat 1,2. Berarti kan tidak tepat ya. Seperti itu. Nah, ternyata kita bisa hitung lagi dengan flowchart kalau M-nya lebih dari 1. Nanti flowchartnya seperti ini. Nah, kemudian kita hitung lagi kalau algoritma Bresenham dengan M lebih dari 1 nanti menghasilkan tabel seperti ini. Nah, di sini hasilnya. Kemudian untuk atribut garis, meliputi ketebalan garis, ada yang garisnya tipis hingga tebal ya. Kemudian pola garisnya ada yang em, garis tidak terpotong atau tidak putus-putus, ada yang terputus-putus dengan pola yang sama, ada yang polanya berbeda, panjang titik, panjang titik ya, dan seterusnya. Dan warna garis. Ya. Kemudian untuk tugas hari ini, silakan teman-teman kerjakan. Di sini ada 5 soal atau 5 garis. Silakan dikerjakan dengan algoritma DDA dan Bresenham untuk menggambarkan garis-garis 1 sampai 5. Oke, silakan untuk waktu pengerjaannya 1 minggu. Silakan dikerjakan di selembar kertas atau di buku ya. Jadi silakan dihitung, kemudian digambarkan garis-garisnya seperti ini. Dibuat tabel juga. Silakan nanti digambarkan untuk garisnya, nanti hasil dari pikselnya seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma garis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.